Halo warga, Halo Minje. warga. Wawasan seputar olahraga. Halo warga. Halo Minje, semangat pagi. Iya. Wah, semangat Walaupun banget cuacanya, jamnya tetap semangat pagi ya. Bener banget nih. Ya, jadi kita di warga kali ini kita nelpon Kak Meli ya. Kak Meli pelari wanita yang tangguh banget nih dari Indonesia, bener nggak Kak? Aduh, siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang begitu? Minje. Yang bilang Minje. Jawabnya ntar. Gitu. Gimana Kak, sehat? Lancar apa aman gimana? Yes, puji Tuhan baik. Sekarang lagi perjalanan nih, lagi di kereta. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik sama suara rel kereta api. Aku lagi on the way mau ke Semarang. Ini acara lari juga nih pastinya nih kan. Aduh, ketahuan deh. Nah, udah pasti nih kalau denger Kak Meli tuh udah pasti ini banget nih lari nih gitu. Kan aku pengen nanya nih Kak. Pasti banyak juga teman-teman dari 3J gitu atau yang lain gitu yang baru pengen tahu gitu ya. Kak Meli tuh dari dulu kenapa sih bisa suka banget sama lari tuh kenapa gitu? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya nggak suka. Sebenarnya nggak suka, tapi terjerumus tuh di tempatnya. Wah, terjerumus berarti nih ya. Jadi suka gitu. Awalnya tuh sebetulnya tadinya pengen nurunin berat badan. Nah, terus coba olahraga dari YouTube. Biasa kan di YouTube banyak ya video-video olahraga. Tapi begitu teman-teman, begitu ada teman ngajakin aku lari, terus daftarin aku lomba dadakan tanpa pengetahuan aku, dia cuma pinjamkan HP, terus habis itu daftarin aku lomba dan akhirnya aku ikut dia, dan akhirnya bisa mengenal berbagai macam komunitas di lomba itu. Terus suka banget sama hype-nya, dan ternyata walaupun lari itu capek, tapi manfaatnya ternyata banyak banget, terutama buat mental dan dan buat kita jadi live gitu. Jadi dari terjerumus menjadi favorit gitu ya, jadi hobi favorit gitu. Iya, benar, jadi edik. Nah, ngomong-ngomong edik nih, pasti kan biasanya kalau misalkan maksudnya kalau hobi atau kesukaan atau edik gitu ya, kan biasanya kan kita ada inspirasi gitu. Biasanya Kak Meli nih dari kecil itu terinspirasi sama siapa sih gitu? Apa sosok ayah, apa sosok ibu, apa kayak gimana gitu untuk Kak Meli sekarang berhubungan gitu? dengan lari nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, boleh. Jadi kalau sosok yang paling berkesan di panjang hidup aku sih sampai hari ini sih bukan sosok lari ya, balik lagi itu sebetulnya sih papa. Ya, aku sampai sekarang walaupun papa udah almarhum, tapi aku selalu mengagumi dia karena dia itu termasuk menurut aku ya salah satu orang yang menurut aku sekali lagi paling sabar di dunia. Jadi jarang banget marah sama anak-anaknya, terus orangnya juga sabar, pembawaannya tenang. Dan mungkin itu kali ya yang buat aku jadi cocok sama ultra. Mungkin karena nurun dari darah dia juga. Iya, benar-benar. Tapi pastinya almarhum bangga lah ya Kak sekarang lihat Kak Meli yang larinya udah ultra dimakan, maraton apalagi udah jadi santapan. Amin. Semoga papa juga di sana selalu bahagia ngelihat anaknya. Pasti dong. Kita aja nih Minja aja nih udah ngelihat Kak Meli itu udah bangga banget gitu. Bisa nanti kita spill dikit nih yang ngewakilin Indonesia nih katanya di acara yang internasional nih, tapi nanti kita bahas ya Kak yang itu. Yes. Iya, nah sama kalau misalkan nih Kak, kalau lari kan biasanya tuh suka ada momentum yang kayak aduh capek atau males gitu ya. Kak Meli tuh gimana sih caranya untuk ngebangkitin semangat gitu loh setiap harinya gitu untuk udah oke deh melangkah gitu. Benar, namanya mungkin mental fatigue atau demotivasi kali ya. Jadi itu sering banget sih dialamin oleh pelari atau sport entusias, termasuk aku juga. Jadi Meli pernah mental fatigue ya, atau Meli pernah demotivasi ya? Pernah lah, siapa juga yang selalu kuat all the time. Ya cuman mungkin
caranya sih selain banyak juga udah di-spill sama runner-runner lain di sosmed, mungkin aku cuma mau tambahin satu, yaitu you have to love yourself. Jadi sebelum you giving others, you have to give yourself first. Itu aku biasanya dengan me time. Jadi aku menghabiskan waktu no gadget, terus aku pampering myself ya, mencinta dengan aku makan yang aku mau, atau misalnya aku mijit ke salon, atau intinya membangkitkan lagi mood aku. Jadi begitu nanti aku udah merasa aku udah menerima banyak cinta dari diri aku buat aku sendiri, aku siap untuk berkarya lagi, untuk berkreasi lagi. Gitu. Jadi recharge energi dengan self reward gitu ya. Yes, dengan self reward, benar banget. Self reward itu penting. Iya, karena anak-anak zaman sekarang nih bahasanya tuh udah pasti self reward nih, biar kita gitu. Ternyata Kak Meli juga salah satu yang self reward banget nih, jadi makanya semangat terus nih Kak berarti ya. Yes. Nah, Kak Meli kan gimana? Lanjut. Iya, Kak Meli nih, kan tadi aku denger nih, biasa latihan temper, biasa ultra, biasa maraton, yang larinya udah berkilo-kilometer gitu ya. Biasanya kan pasti Kak Meli tahu nih, baju yang cocok untuk kakak pakai gitu. Oh ternyata yang kayak gini nih, kenapa gitu, kita pengen tahu nih. Baju yang cocok untuk lari jarak jauh mungkin ya. Tapi jarak jauh, jarak dekat juga sama sih, kalau jarak dekat nih cepat. Jadi kalau aku sih nomor satu syarat aku bakal pakai baju itu, satu harus ringan dulu. Ya aku lebih suka baju yang ringan, karena ketika kita berkeringat otomatis bobot bajunya jadi lebih berat dengan ditambah keringat kita. Terus yang nomor dua, aku suka baju yang bahannya cepat kering. Jadi kalau baju ringan tapi dia juga nggak dry fit, itu sayang juga, karena ketika kita berkeringat kan ada beberapa orang yang termasuk keringatnya berlebih. Salah satunya aku termasuk yang keringat berlebih. Jadi aku butuh banget baju yang dry fit. Nah, terus yang ketiga, desain. Desain itu penting, last but not least gitu. Kenapa? Karena ketika kita berlari, terutama lari yang kita ada purpose, kita pengen dong istilahnya difoto, ya kan? Nah, terus kita pengen kelihatan kece, kelihatan tetap cantik walaupun kita lagi ngos-ngosan ya. Salah satu yang bikin mood kita tetap terjaga adalah kita pakai baju yang desainnya menarik. Tapi sekarang maksudnya berarti Kak Meli kalau untuk yang dipakai tuh udah nemuin gitu ya. Oh ini nyamannya memang yang kayak gini. Jadi spesifikasinya sudah ketemu nih ya, treatment buat Kak Meli sendiri gitu ya. Yes, benar. Dan jangan salah, ada produk, aku nggak mau spill merek, jangan ada produk lokal yang sudah bisa menampilkan itu semua dalam satu kesatuan jersey ya. Asik. Aduh, Ninja jadi nebak-nebak apa ya kira-kira gitu. Apa ya? Iya. Kayaknya sudah mengglobal loh bahkan. Aduh. Nah, ngomong-ngomong global nih. Merek lokal. Bener nih, ngomong-ngomong global nih. Kayaknya aku mau nyambung sama yang tadi aku spill di awal nih. Kan Kak, aku dengar-dengar gitu ya. Minji ini dengar-dengar gitu. Katanya nih Kak Meli ini ikut terkualifikasi ya untuk mewakilkan Indonesia di acara internasional, salah satunya Spartathon atau ya UTMB juga ya. Nah, ada dua major event dunia yang aku akan berkompetisi di sana tahun ini, yaitu untuk kategori trail adalah UTMB.
aku berhasil mendapatkan kualifikasinya tahun lalu, dan tahun ini berangkat, menang lotre, dipilih dari sekian banyak pelari Indonesia. Aku menang lotre dan aku bakal berangkat bulan Agustus ini untuk UTMB di jarak 170 kilo dengan elevasi 10.000 kurang lebih. Nah, itu di Chamonix, Prancis. Dan yang kedua, tapi menurut aku ini yang akan paling berkesan ya, terutama buat aku, yaitu aku berhasil mendapatkan kualifikasinya juga tahun lalu, dan berhasil mendapatkan lotrenya juga tahun ini sebagai wanita Indonesia pertama yang akan berlari di sana di event Spartathlon ultramaraton, yaitu jarak 250 kilo, elevasi 3.000 dengan cut off time 36 jam. Di Yunani. Ini perlu digarisbawahi nih, Kak. Tadi Kak Meli bilang wanita pertama di Indonesia yang mewakilkan. Wanita pertama Indonesia. Wow. Tuh, guys, nih buat kalian yang denger, aku Minje ini sampai merinding gitu. Kak Meli adalah the first woman yang qualified untuk ikut acara Spartathlon di Yunani. Yes. Dari Indonesia, wow. Gokil. Iya, aku pun gak nyangka. Wah, keren banget, Kak, sumpah. Nah, karena untuk dapat kualifikasi itu susah banget. Wah. Nah, itu dari Indonesia itu normally ya, every year itu terpilih satu pelari setiap tahunnya dari Indonesia yang terpilih. Nah, dan tahun ini aku kemarin pertama dapat gitu, yaitu aku di mewakili Indonesia di 2023 ini, dan sepanjang Spartathlon diadakan, which is itu dari aku lupa ya, sekitar 20-an tahun yang lalu, something aku lupa tepatnya. Itu event udah lama banget karena ultramaraton tertua di dunia. Nah, itu Indonesia baru berhasil ngirimin 2 pelari ultra. Itu tahun 2021 dan 2022 itu cowok semua. Jadi ketika akhirnya ada pelari wanita Indonesia dan yang terpilih juga aku, that's amazing buat Indonesia terutama. Keren banget, gokil, Kak. Aku Minje masih merinding denger ini, the first woman, guys. Yap, kita support dan dukung, doa supaya Kak Meli sehat sampai acara dan lancar. Thank you, yes. Butuh banget doanya dari teman-teman semua. Thank you so much. Iya, pasti. Pasti semuanya, semua masyarakat Indonesia yang nanti ngedenger obrolan kita nih, Kak, pasti bakalan bangga banget dan menorehkan sejarah juga gitu, the first woman that qualified di Spartathlon from Indonesia gitu kan, Kak Meli. Thank you so much, butuh banget doanya dari teman-teman semua, karena kalau sudah ada yang berhasil sana, maka selanjutnya ayo menyusul bikin nama dan bendera merah putih Indonesia, mari kita kibarkan di seluruh lomba-lomba di dunia yang tentunya bergengsi. Keren. Sangat menginspirasi banget nih obrolan kita pagi ini nih, Kak. Benar-benar menginspirasi banget nih. Thank you. Ya, itulah makanya sekali lagi Minje ngajak semua penonton dan pendengar obrolan kita pada pagi ini. Semoga Kak Meli diberi kesehatan dan semangat terus ya sampai Spartathlon dan UTMB supaya lancar ya kan, supaya terus bergerak ya kan, membawa bendera Indonesia di seluruh dunia gitu kan. Yes. Itu harapan aku juga, guys. Udah pasti kita tunggu nih nanti ya aksinya Kak Meli nih. Yes. Thank you so much. Nah, Kak, ini kan kita udah ngobrol ternyata lumayan nih. Jadi sebelum Minje tutup nih, sebenarnya ada pertanyaan yang cukup. Aduh, nanya apa lagi nih? Ini pertanyaan penutup sih sebenarnya. Kalau Kak Meli sendiri nih, ketika mendengar kata 3J,
Kira-kira apa tuh yang langsung keinget? Yes, itu yang tadi aku aduh, boleh sebut merek ya ternyata. Oh gitu. Oh itu guys, jawabannya guys itu mungkin nggak mau mancing itu tapi dijawab. Jawabannya 3G My Active Sportswear Body. Jadi 3G ini merek jersey yang menurut aku tuh sudah berstandar di atas rata-rata lokal ya menurut aku ya gitu, karena sudah mampu menyajikan jersey tadi yang menurut aku itu menjadi standar dari para aku sebetulnya enak sini ngomongnya, dari para elit mungkin. Jadi memang jersey yang enak dipakai buat terutama lari ya, karena aku olahraga lari itu harus pertama itu harus ringan, harus dry fit, bahkan kalau bisa ultra dry fit gitu. Dan ya paling penting lagi desain yang kece supaya tetap mood untuk berlari, terutama berlari dengan jarak atau waktu yang panjang. Nah, dan yes, aku udah menemukannya, yaitu 3G My Active Sportswear Body. Nah, kan kayaknya kurang adil gitu, kayak kalau misalkan kita cuma ngebahas kelebihannya 3J nih. Menurut Kak Meli nih, sekiranya yang bisa kita upgrade gitu dari 3J itu apa sih? Aku pengen tahu nih. Menurut aku pemasaran. Oke. Karena kalau secara tadi aku bilang secara material, secara cutting, secara desain, bahkan menurut aku secara price tag, menurut aku itu sudah sangat sudah cocok untuk sport enthusiast di Indonesia. Nah, dengan harga segitu, dengan promo yang lumayan banyak juga menurut aku di banyak marketplace. Jadi aku lihat ya ada di beberapa marketplace ya, benar nggak sih? Betul. Benar ya. Ya, jadi aku lihat dia ada di beberapa marketplace. Nah, itu salah satunya pemasarannya harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu apa ya sebutnya ya? Kalau aku sebutnya jemput bola ya. Jadi mungkin boleh coba 3G buka booth di event-event. Nah, buka booth di event, terus kasih promo berlangsung selama event di booth itu. Misalnya ada potongan untuk para peserta khusus di event itu, potongan berapa dari harga normal. Nah, terus juga mungkin juga selain ikut event lebih banyak di tempat-tempat yang umum gitu. Jadi biar semakin banyak orang bisa merasakan keunggulan produk 3G. Nah, tapi walaupun tanpa itu sampai hari ini pun sih 3G selalu nyampe sih ke koleksi jersey lari aku, karena aku selalu suka desainnya 3G, jadi selalu pesan lagi. Ya, thank you banget Kak, sangat membangun gitu. Siapa tahu nih dari masukannya Kak Meli dan dukungannya Kak Meli nih, kita menjadi pionir brand untuk jersey lari di Indonesia yang bisa mendukung para pelari di Indonesia untuk jauh lebih melebarkan sayapnya ya di lomba-lomba dunia yang Kak Meli bilang. Gitu. Yes, benar. Karena kalau secara material, cutting, desain, menurut aku 3G udah oke banget. Okay. Yang perlu kita galakan lebih agar kita bisa berkompetisi dengan asing ya, gitu, dengan merek-merek luar adalah yaitu mungkin kita harus lebih mendekat ke teman-teman kita nih. Nah, kita ikut di event-event, buka booth di event-event entah event lari atau event sepeda atau event apapun, kasih promo-promo menarik selama event. Nah, jadi biar banyak yang bisa cobain 3G juga. Iya. Siap Kak. Nah, kami ini kan masih malu-malu kan. Nah, tapi kalau udah pegang, udah towel jersey 3G, bagus ya. Aku yakin. Pasti banyak yang jatuh cinta juga kayak aku. Iya nih, aduh 3G tuh pengennya jadi hidden gems gitu Kak, tapi nanti akan tiba saatnya ketika semua orang akan setuju dengan apa yang Kak Meli sampaikan pada kita nih pagi hari ini.
Oke, Kak Meli, thank you banget nih. Aku udah ganggu pagi-pagi, udah nelponin orang nih, random. Kemana ya tadi aku pikir, telepon Kak Meli kali ya. Wah benar kan ternyata lagi menuju ke Semarang tadi kayaknya. Iya, lagi menuju Semarang. Doain aku ya, teman-teman, teman-teman seperudaraan. Terus bentar lagi akan berlari untuk anak-anak Rasuker, yaitu anak-anak yang tergabung dalam Yayasan ASU, yaitu SOS Children's Village. Aku akan berlari untuk mereka sepanjang atau sejauh 150 kilo plus membawa misi kebaikan agar nanti semakin banyak tentunya orang-orang hebat, anak-anak Indonesia ini lahir dan turut juga mengukir sejarah yang baik buat Indonesia. Amin. Wah, supaya ini ngobrol sama Kak Meli ini kayaknya kita bisa sejam lebih nih, Kak. Gitu. Tapi senang banget. Misalkan nih, nanti kali ya kita kalau misalkan Kak Meli tiba-tiba kita random call lagi nih, misalkan nanti teman-teman pada minta nih, ayo telepon Kak Meli lagi. Kak Meli bosan gak kira-kira ngobrol sama Minje nih? Enggak dong. Kan nanti sambil ngopi kan, sambil makan kleper tart kan. Boleh. Apa nih? Ditagih. Tuh guys, ternyata Kak Meli walaupun suka lari dan jaga kesehatan masih suka ngopi juga loh. Iya dong, masih suka jajan, tetap love yourself. Betul, jangan sampai kita fokus kesehatan tapi mengalahkan kesukaan gitu kayak tetap dijaga gitu. Benar, harus balance. Benar. Gitu. Oke, guys, kita mau bilang thank you dulu nih ya buat Kak Meli. Thank you banget Kak udah mau ditelepon pagi-pagi nih oleh warga ya. Thank you so much to 3G, buat kesempatan bisa ngobrol bareng sama 3G dan teman-teman semua. Oke. Nah, next time kita mungkin ada lagi atau mungkin gak ada lagi. Kita nantikan aja. Gitu ya. Kita sekali lagi mau bilang thank you Kak buat waktunya dan see you around. Dadah. See you. Bye-bye Minje. Thank you Kak Meli.